Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan sami Bapak Ibu semua pemirsa di channel saya ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, baik. Di sini saya akan memberikan bagaimana caranya kita mengobati apabila terkena sengatan binatang buas, sengatan binatang berbisa maksud saya, ular, kalajengking, atau mungkin lipan, semut dan tawon misalnya, itu termasuk binatang-binatang yang berbisa. Jadi apabila kita terkena sengatan, menurut istilahnya pengobatan yang secara langsung itu kita bisa menggunakan, yang pertama kita harus menghentikan saluran peredaran darahnya. Apabila kaki bagian bawah kita yang tersengat, maka di atasnya harus kita ikat. Itu langkah yang pertama. Secepat mungkin kita harus menghentikan aliran darah agar racun yang diberikan oleh binatang berbisa tersebut tidak menyebar ke atas ataupun ke tubuh kita yang lainnya. Jangan sampai masuk ke jantung kita. Ini akan menyulitkan kita nanti. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, minta bantuan orang terdekat atau keluarga untuk segera mengeluarkan darah melalui bekas gigitan. Jadi keluarkan darahnya sebanyak mungkin. Biasanya darah yang akan keluar itu warnanya akan sedikit agak kehitam-hitaman. Ini karena apa? Karena itu mengandung racun, atau darah itu sudah istilahnya itu setengah membeku ya, setengah membeku. Jadi yang kita lakukan setelah kita pijit bagian yang disengat itu secara terus menerus, umpamanya tangan yang disengat ya, sebagai contoh, seandainya tangan sini, maka di sini harus diikat. Kalau kaki bawah mungkin ya atasnya yang diikat. Ini harus kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah terasa kayak tebel, itu kita segera menyucuknya pakai jarum. Berapa cucukan, yang penting darah itu bisa lancar untuk keluar, jangan terlalu dalam ya, karena sakitnya minta ampun itu nanti. Atau mungkin kalau enggak, gunakan silet sambil ditekan kemudian tipis saja, dikit, yang penting darah bisa keluar. Terus berikutnya gimana? Berikutnya kita kalau punya itu kop untuk menghisap, biasanya digunakan untuk bekam. Nah itu lebih bagus lagi. Kita tempelkan, kita sedot darahnya. Nah, diulang kira-kira 2 atau 3 kali. Nah, kalau sudah, maka segera tutup dengan perban, dengan kapas, dibersihkan. Nah, tetapi bagaimana pengobatan bila kita ternyata hanya sendirian? Tapi kalau yang kelasnya ringan, mungkin kelabang, ketonggeng, tawon ataupun semut, itu akan ada semut itu yang berbisa itu kita dengan menggunakan cara seperti ini. Seandainya tidak ada orang lain ya, tetapi kalau ular ini lain ceritanya, karena memang sakitnya luar biasa sekali. Kalau selain daripada ular, kita bisa ya, kita harus mampu menahan sesaat rasa sakitnya. Untuk apa? Untuk konsentrasi membaca doa. Doanya apa? Doanya cukup dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita seperti ini posisinya dengan tahan napas. Memang kalau sebaiknya dibaca 3 kali, tahan napas baca 3 kali. Tetapi kalau memang sakitnya udah nggak nahan, misalnya untuk baca 3 kali apalagi sambil tahan napas, rasanya nggak mungkin. Sifatnya darurat, insya Allah nanti ijabah memberikan kesembuhan dengan perantara itu ya. Cukup sekali saja dibaca. Membacanya gimana? Dengan tangan menghadap ke arah muka kita, mulut kita ya, saru ya, muka kita. Kemudian tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, jangan diputus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai selesai. Kemudian tiupkan ke tangan kita sambil membaca sebelum titiwan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ditiupkan ke tangan 3 kali. Segera ditempelkan,
kemudian agak ditekan, diusap-usap beberapa kali, 1, 2, 3, 4. Jadi ini ya, kenapa ya kita membaca setelah Fatihah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena kita itu berserah bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, segala sesuatunya kita ini sebagai perantara, sementara kita minta agar Allah ijabah, Allah memberikan kesembuhan dengan perantara doa itu tadi. Nah, tetapi seandainya yang menggigit itu adalah ular, maka kita harus segera mengikatnya sendiri ya, secepat mungkin langsung kita ikat, kemudian kita segera mencari pertolongan orang lain. Kita kasih tahu orang tersebut caranya untuk membaca dengan cara demikian. Nah, kalau kita tidak ada air itu yang dilakukan, tetapi kalau ada air kita berikan ke dalam gelas, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah 7 kali. Kita tiupkan ke dalam air yang sudah berisi gelas, kemudian sebagian diminum, sebagian dibolehkan ke bagian yang digigit. Ini adalah pengobatan secara Islami. Terus itu kalau sudah tergigit. Tetapi bagi kita ya, kadang-kadang orang itu kan posisinya berbeda-beda ya. Ada yang di perkotaan, di pedesaan. Yang lebih rawan adalah bagi orang yang tinggal di daerah pedesaan, masih sering mencari nafkahnya di kebun, di semak-semak. Bagaimana agar kita terhindar daripada serangan binatang berbisa seperti kelabang kalajengking, ular. Tapi ini spesialisnya untuk ular. Yang saya tahu itu dengan membaca Salamun ala nuhin fil alamin, Salamun ala nuhin fil alamin, Salamun ala nuhin fil alamin. Sebelum kita beraktivitas menuju ke ladang itu kita baca, atau mungkin perjalanan malam yang kita tidak pakai pelindung kaki yang aman ya, misalnya mau pergi kemana malam-malam hari, itu sebelum berangkat kita baca itu, insya Allah dengan demikian ular ini tidak akan mendekat kepada kita ya. Jadi insya Allah inilah tip yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat panjenengan sami ya. Selamat mencoba dan mudah-mudahan panjenengan sami kalian semua tetap diberikan perlindungan oleh Allah SWT dan terhindar dari mara bahaya yang kita sebutkan tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.